Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua pecinta ikan nila, ikan lele, ikan gurame dan semua jenis ikan. Seperti biasa kembali lagi dengan saya di channel Soleh Farhan 879. Sebelumnya saya doakan teman-teman semuanya sehat selalu, sukses selalu dan bahagia selalu. Teman-teman semua pecinta ikan nila, hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat buraya nila saya yang umurnya persis 1 minggu. Teman-teman bisa melihat di umur 1 minggu ini ikan nila baby ini sudah terlihat aos ya. Aos mungkin belum tahu teman-teman, aos itu sudah terlihat wujudnya lah, udah mulai keton besar-besar. Nah, bahkan teman-teman bisa melihat ikan nila yang masih saya masukkan di dalam keramba kecil ini alhamdulillah 1 minggu ini tidak ada satupun yang terlihat mati. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ini juga akan berlanjut seperti kebiasaannya, yaitu nila tetap bertahan hidup sampai besar. Nah, teman-teman bisa melihat nila saya ini walaupun baru berumur 1 minggu, ini sudah saya kasih pelet 781 polos. Ini 781 polos teman-teman, artinya yang paling besar, dan saya bibis, sehingga ini sudah empuk karena kebetulan memang untuk pelet yang tepung itu sudah tidak ada lagi, maka saya berikan saja pelet 781 yang dibibis. Dan kenyataannya ikan nila juga sangat lahap dalam memakannya, tidak menjadi masalah sama sekali. Itu ya teman-teman. Teman-teman juga perlu tahu juga, saya kira ini keramba ukuran 1 meter kali 1 meter ya. 1 meter ke sini 1 meter, terus kemudian kemari 1 meter, dalamnya 1 meter. Ini bisa digunakan untuk menampung ribuan. Nah, mungkin kalau cuma 5.000 larva itu masih sangat muat. Tapi nanti umur kurang lebih 3 minggu ini harus sudah ada yang diangkat untuk mengurangi populasi agar tidak terlalu padat. Itu ya teman-teman. Terlihat jelas sekali ikan-ikan nila itu sangat cerdas, sangat agresif, tidak ada yang terlihat tengar-tengar alias lemes-lemes. Tuh. Ini untuk ukuran baby seperti ini ya, pemberian pakannya itu sangat sederhana. Kalau saya pribadi itu belum memakai takaran. Ya. Belum memakai takaran, artinya ya belum memakai persen-persenan lah, kira-kira masih 1 genggam atau misalkan 3 sendok 5 sendok, jadi masih seperti itu teman-teman. Nanti baru di usia atau di ukuran nila ini ukuran berapa ya, biasanya ukur 1 bulan sih, biasanya ukuran 35 lah ya. 35 itu sudah 35 pun belum, ukuran 79 ini sudah mulai kita takar untuk pakannya. Kalau seperti ini masih belum. Yang jelas asal ikan itu masih lahap makannya, artinya ikan itu mungkin saja itu masih lapar. Ini di kolam ini populasinya cukup banyak, mungkin sekitar 5 ribuan itu ada ya. Teman-teman bisa melihat, ini di pojok sini juga banyak. Ya, itu terlihat jelas ya. Nah, di sini nih yang paling banyak, ini saya suka sekali melihatnya. Nah, jadi nanti pelet ini akan dimakan terus sampai betul-betul habis, sampai tidak tersisa. Tuh teman-teman, sangat luar biasa. Nah, ini baby ini hasil dari indukan yang kemarin umur hampir 1 tahun ya, di atas 10 bulanan lah, 10 bulan mulai paling enom, paling muda itu 10 bulan sampai dengan 1 tahun. Nah, ini satu indukan itu bisa menghasilkan sampai 300 sampai 500 ekor anakan. Kemudian juga untuk perawatan nila seperti ini, saya juga sangat menyarankan untuk teman-teman menggunakan pelet yang protein tinggi sekalian. Jangan memakai pelet yang biasa.
Karena apa? Karena untuk memicu pertumbuhan dan untuk ketahanan tubuh. Jadi seperti itu teman-teman. Kemudian sebisa mungkin ya teman-teman juga menambahkan daun-daunan hijau. Mulai dilatih daun-daunan hijau, cari yang masih muda-muda. Kalau misalkan hanya ada daun ubi, maka carilah daun ubi yang pucuknya saja, jangan yang sudah tua. Nah, syukur saya menyarankan kalau misalkan teman-teman mampu ya cari kangkung lah ya, kangkung atau misalkan seperti daun mata lele atau lemna dan wolvia, itu akan lebih bagus. Jadi teman-teman semua, sekali lagi perawatan untuk larva ini sangat menentukan nanti kualitas nila selanjutnya. Kalau di usia 0 sampai kurang lebih 1 bulan itu perawatannya sip, perawatannya jos, maka insya Allah akan didapatkan baby-baby yang berkualitas jos juga. Jadi seperti ini, kadang itu bibit yang lambat besar ini dikarenakan memang masa perawatan larvanya itu salah, sehingga menjadikan nanti bibit itu lambat besarnya. Begitu teman-teman. Mungkin kayak apa ya, mungkin kalau jenis orang mungkin apa sih, stunting atau apa ya. Jadi salah atau kurang gizi di masa-masa pertumbuhan ya, ini akan menjadikan nanti besarnya juga akan lambat. Jadi sangat berpengaruh. Jadi prinsip kalau saya pribadi ini, perawatan harus sangat bagus mulai di usia 0 sampai 1 bulanan. Ini sangat menentukan. Kemudian nanti kalau sudah terlihat ada perbedaan antara satu dengan yang lain di satu angkatan ini, maka teman-teman juga harus menyiapkan waktu untuk sortir. Nah, untuk sortir sampai beberapa kali ya, sampai beberapa kali. Nah, sortiran yang pertama ini adalah sortiran yang paling bagus. Kemudian sortiran yang kedua dan yang ketiga. Selebihnya biasanya udah, kalau selebihnya ini kan sisa yang kecil-kecil itu biasanya kurang bagus kalau dalam satu angkatan. Kalau saya seperti itu teman-teman. Maka saya semangati terus teman-teman, mudah-mudahan bisa lebih sukses dari ini ya dalam breeding, mudah-mudahan lebih berhasil dan sukses selalu. Oke, terima kasih, salam berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.